Kita bersua kembali di acara ceramah ini. Ceramah ini adalah masih lanjutan dari ceramah yang pertama dan begitu juga dengan ceramah yang kedua. Dengan tujuan ceramahnya yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Tetapi dari ceramah saya yang pertama dan begitu juga dengan ceramah yang kedua, memang ada mengalami hambatan dan rintangan. Rintangannya dari keturunan bangsa jin yang berwujudkan sebagai manusia di negeri ini. Dengan sebutan si iblis yang nyata. Karena si iblis yang nyata ini adalah manusia yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam. Namun yang ada di dalam hatinya selalu iri dan anti kepada kebenaran. Sehingga dari ceramah saya yang pertama dan begitu juga dengan ceramah yang kedua, ternyata kebenaran masih sangat sulit untuk menembus di kalangan para pemimpin-pemimpin umat Islamnya di negeri ini. Padahal ceramah saya ini hanyalah tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas bumi ini. Tetapi saya yakin dengan kekuasaan dari Allah dan ketentuannya terhadap ciptaannya bahwa kebenaran akan muncul di atas bumi ini. Dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maka dengan adanya Allah memberitahukan tentang rahasianya kepada saya. Rahasianya itu yaitu untuk menghancurkan kebatilan di atas bumi ini. Baiklah, di sini saya akan mengatakannya. Tetapi hanya sebagai kata kiasannya saja. Yaitu terhadap kelemahan rejim kemungkaran di atas bumi ini. Seperti inilah kata kiasannya. Tanpa adanya petunjuk dari Allah. Tanpa adanya petunjuk dari Allah. Sekuat apapun perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran di atas bumi ini. Inilah pemberitahuan dari Allah kepada saya. Pemberitahuan terhadap rahasianya. Yaitu tentang kelemahan terhadap rejim kemungkaran di atas bumi ini. Dan kelemahan dari kemungkaran inilah yang akan saya sampaikan terutama kepada para pemuka-pemuka umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab. Dan umumnya kepada pemuka-pemuka umat Islamnya sedunia. Pemberitahuannya yaitu, kalau Allah menghendaki sesuai dengan janjinya, insya Allah saya akan membuktikan terhadap rahasianya. Rahasianya adalah untuk menghancurkan kemungkaran di permukaan bumi ini. Saya hanyalah sebagai perantaraannya saja. Yang menghancurkan bukanlah saya, tetapi yang menghancurkan hanyalah Allah. Kita tinggal menunggu waktu saja. Ketentuan dari Allah, insya Allah akan terjadi karena sudah tiba waktunya. Maka dari itu, di sini saya, Khalifah Siddiq Parapat, menghimbau kepada para ulama-ulama sebagai pemimpin umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab, bahwa kebenaran akan datang dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Baiklah, untuk ceramah yang lebih lengkapnya, di sini saya akan memulai terhadap ceramahnya dengan judul ceramahnya yaitu pemberitahuan luar biasa terhadap para ulama-ulama sejajaran jazirah tanah Arab. Umumnya para ulama-ulama sedunia. Tetapi sebelum saya akan mengadakan ceramahnya,
Terlebih dahulu, saya akan menceritakan terutama sekali kepada umat Islam di seluruh penjuru bumi ini. Umumnya kepada manusia sedunia, yaitu tentang asal-muasal adanya kejadian pelajaran agama pada saya. Baiklah, saya akan menceritakan adanya kedatangan pendidikan agama ini pada saya dan siapa sebenarnya guru saya. Asal muasalnya kejadian pendidikan agama ini pada saya, yaitu pada tanggal 27 berketepatan di bulan Ramadan di tahun 2016 yang silam. Kejadiannya berkisar di sekitar lebih kurang di jam 4 sore. Di saat itu saya dalam keadaan sedang berjongkok, hendak akan mengambil air sholat. Tiba-tiba ada muncul cahaya putih di dalam diri saya. Tempat dan letaknya ada di dalam kepala saya. Di saat munculnya cahaya putih tersebut, mata hati ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan sekaligus di dalam hati ini pun berucap, ucapnya yaitu, saya mengetahui adanya Allah, tetapi saya tidak melihat adanya Allah. Dan di saat munculnya cahaya putih itu di dalam diri saya, tiba-tiba ada ucapan suara dan menyampaikan kalimatnya kepada saya. Tetapi bukanlah cahaya putih itu yang berkata kepada saya. Akan tetapi, cahaya putih itu hanyalah cahayanya dari Allah. Kemudian Allah menyampaikan kalimatnya kepada saya. Ucapan kalimatnya yaitu, kau ditempatkan bersama Rasulullah. Seperti itulah bunyi ucapan kalimatnya yang disampaikan oleh Allah langsung kepada saya tanpa ada perantaraannya. Dan pada saat pertama Allah masih mengatakan kau kepada saya, tiba-tiba ada muncul ucapan suara. Suaranya dari yang lain dengan jarak yang tidak seberapa jauh dari cahaya putih tersebut. Dan juga menyampaikan kalimatnya kepada saya. Ucapan kalimatnya yaitu dari Allah. Seperti itulah bunyi ucapan kalimatnya yang disampaikan kepada saya. Ucapan ini ucapan dari malaikatnya dengan cahayanya kebiru-biruan. Pada saat terakhirnya Allah mengatakan Rasulullah kepada saya. Dan malaikatnya pun menyampaikan kalimat yang kedua kalinya kepada saya. Bunyi kalimatnya yaitu Nabi Muhammad. Seperti itulah ucapan kalimatnya yang disampaikan oleh malaikatnya kepada saya. Maksud dan tujuan penyampaian kalimat tersebut yang disampaikan oleh Allah langsung kepada saya tanpa dengan perantaraan, maksud dan tujuannya yaitu saya ditempatkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Inilah maksud dari tujuan kalimat tersebut. Tetapi saya bukanlah nabi dan bukanlah rasul. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, hanya sayalah satu-satunya umat manusia di muka bumi ini yang terpilih oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah bersama Rasulullah. Tujuannya yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Hanya seperti inilah Allah dan malaikatnya menyampaikan kalimatnya kepada saya. Dan kemudian di saat cahaya putih itu hendak akan meninggalkan saya dari hadapan saya, kepergian cahaya putih itu hanyalah mengarah ke arah sebelah kanan saya. Dengan kepergiannya cahaya putih tersebut dari hadapan saya, mata hati ini memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak melihat adanya Allah, tetapi saya mengetahui adanya Allah. Pada saat Allah dan malaikatnya menyampaikan kalimatnya kepada saya, pada waktu itu penyampaiannya kepada saya, yaitu berada di aras. Arasnya di dalam diri manusia, letaknya ada di dalam kepala manusia. Dan di saat penyampaian kalimat tersebut kepada saya,
pada saat itu telinga kiri saya tidak bisa untuk mendengar dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan terhadap penyampaian rahasia dari Allah untuk disampaikan kepada saya. Sehingga si iblis pun tidak dapat mendengar dan tidak bisa untuk mengetahui terhadap penyampaian kalimat dari Allah yang disampaikan langsung kepada saya tanpa dengan perantaraan. Maka dari itu, kita sebagai manusia bukanlah hewan. Sekecil apapun perbuatan seseorang manusianya di dunia ini, umpama katakanlah seperti buang air kecil saja, manusianya tidak akan luput dari pantauan oleh Allah dan pantauan para malaikatnya. Karena di setiap dalam diri manusianya ada terdapat arasnya masing-masing. Hanya seperti inilah yang dapat saya sampaikan melalui penjelasannya terhadap perkataan manusia. Memang ada juga yang tidak dapat, bahkan tidak bisa untuk diceritakan semua, berhubung dikarenakan adanya keterbatasan terhadap perkataan manusia. Hanya seperti inilah perguruan saya terhadap ajaran Islam. Dan ini ada kata himbauan saya kepada umat Islam sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya kepada umat Islam sedunia. Kata himbauannya yaitu, bergurulah engkau kepada guru yang tidak pernah menjadi murid, agar engkau mendapatkan terhadap ilmu pengetahuanmu yang bermacam-macam. Dan janganlah engkau fokuskan semata-mata hanya berguru kepada guru yang pernah menjadi murid. Hanya yang engkau dapatkan terhadap ilmu pengetahuanmu hanyalah itu-itu saja turun-temurun. Seperti yang saya jelaskan inilah terhadap ajaran-ajaran Islamnya di Indonesia. Maksudnya, ajaran-ajaran Islamnya di Indonesia hanyalah itu-itu saja turun-temurun. Di bawah ini ada secuil kata untayan saya bersama dengan himbauannya terhadap umat Islamnya di Indonesia, umumnya umat Islamnya sedunia. Kata himbauannya yaitu, kalau ajaran-ajaran Islamnya hanyalah melalui ajaran-ajaran dari syariat saja, tanpa dibarengi dengan hakikat, bagaikan orang yang tuli, bisa untuk berkata-kata, tetapi tidak mampu untuk mendengar. Maksudnya, bisa untuk membaca Al-Quran, tetapi tidak mampu untuk memahami yang dibacanya. Kalau hanya sekedar menulis dan membaca dan mengetahui berbahasa Arab, dan bisa mengerti isinya Al-Quran, kalau hanya itu saja yang kamu ketahui, orang kafir Yahudi Israel saja pun tahu seperti itu. Bahkan mereka lebih mengetahui daripada itu. Hanya seperti inilah kata penyampaian saya kepada umat Islamnya di sejajaran Nusantara Indonesia. Karena ajaran-ajaran dari syariat saja belum cukup, tanpa dibarengi dengan hakikat. Dan begitu juga dengan terikatnya. Maksudnya, keterikatan kita terhadap perintah dari Allah untuk mengerjakan suruhannya. Dan begitu juga dengan makrifatnya, yaitu suatu tujuan. Tujuan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Kalaulah keempat pasal ini kita bagi-bagikan dengan beberapa bagian dan sekaligus mengamalkannya sampai akhir hayat pun tidak akan ada tamatnya. Hanya seperti yang saya jelaskan inilah terhadap hakikatnya atau hatinya ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai pengendali terhadap ajaran-ajaran Islamnya di permukaan bumi ini. Tanpa adanya kehendak dan ketentuan dari Allah kepada saya, tentu sekali saya tidak akan mampu untuk membuat ceramah seperti ini. Wahai umat manusia sedunia, terutama sekali terhadap umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini, janganlah kamu sekalian memikirkan terhadap kelebihan-kelebihan dari saya. Dan janganlah kamu sekalian merasa iri terhadap kelebihan-kelebihan dari saya. Karena saya bukanlah ada kuasanya. Tetapi cobalah kamu sekalian
untuk merenungi dengan kekuasaan dari Allah, tentu kamu sekalian akan mengetahui yang sebenar-benarnya bahwa Allah kuasa di atas segala-galanya. Ingatlah kamu sekalian terhadap Nabi Muhammad yang tidak tahu sama sekali terhadap tulis baca, karena Allah berkehendak dengan kekuasaannya sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Bahkan beliau ikutan seluruh umat Islamnya sampai ke akhir zaman. Seperti penjelasan inilah pendahuluan saya terhadap kata-kata sambutan ceramahnya. Dan untuk ceramah yang lebih lengkapnya, baiklah, saya akan memulai terhadap ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, Allah memberi rezeki kepada hambanya, tetapi belum tentu disayanginya. Hidupku dan kewafatanku hanyalah karena Allah, dan Rasul Muhammad adalah ikutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagimu ya Allah, dan maha suci engkau ya Allah. Ya Allah, sungguh besarnya kekuasaanmu terhadap semua ciptaanmu. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad, sebagaimana engkau ya Allah memberikan keselamatan kepada junjungan seluruh isi alam ini, yaitu terhadap Nabi Ibrahim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semenjak adanya Allah menyampaikan kalimatnya secara langsung kepada saya, tanpa dengan perantaraan, sehingga beberapa rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya, seandainya rahasia itu semuanya saya beberkan ke seluruh penjuru bumi ini, hanya sedikit sekali umat manusia yang mampu untuk memahami terhadap perkataan-perkataan yang benar. Karena kebanyakan manusia sudah kena baru mengetahui. Seperti contohnya umat-umat di zaman para nabi-nabi. Seandainya umat-umat di zaman seperti sekarang ini ada di zaman para nabi-nabi, mungkin lebih parah kebodohannya terhadap Allah kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Mengapa demikian? Karena kebanyakan manusia-manusianya pada zaman seperti yang sekarang ini, yaitu tidak menggunakan akal pikirnya yang sebenar-benar akal pikirnya yang ada di dalam dirinya. Dan akal pikirnya itu tidak digunakannya untuk merenungi betapa kuasanya Allah terhadap semua ciptaannya, termasuk penciptaan oleh Allah terhadap napas yang ada di dalam dirinya. Tetapi walaupun begitu keingkarannya umat-umat sekarang terhadap Allah, karena ini sudah menjadi tugas yang saya emban, yang diperintahkan oleh Allah kepada saya akan tetap menjalankan tugas-tugas ini. Tetapi dengan penjelasan dari ceramah saya ini adalah masih lanjutan dari ceramah yang kedua. Baiklah, pembeberannya sebagai berikut. Allah menurunkan jin yang pertama ke bumi ini dengan sebutan si iblis. Iblis artinya ingkar, yaitu diturunkan di benua Asia di bagian timur. Tempat dan letak turunnya di Mongolia Ulan Bator. Maka dari Mongol inilah asal pertamanya adanya keturunan si jin yang berwujudkan sebagai manusia. Jadi dari keturunan si jin yang pertama inilah asal usulnya nenek moyangnya manusia-manusia di beberapa negara-negara se-Asia bagian timur atau yang disebut dengan Asia Timur Raya. Jadi dari Mongolia inilah perkembangbiakan pertama adanya keturunan dari bangsa jin yang berwujudkan manusia. Dan dari Mongolia ini jugalah sebagian manusia-manusianya menyebar ke negeri Cina. Namun dari bangsa jinnya selalu menunggangi wujud manusia untuk menyebarkan keturunannya terhadap manusia. Seperti halnya di negeri Cina. Dan dari negeri Cina inilah sebagian penyebaran manusia-manusianya di beberapa negara-negara se-Asia bagian timur. Namun dari bangsa jinnya tetap menunggangi wujud manusia dan selalu menyebarkan keturunannya terhadap manusia.
seperti di beberapa negara-negara se-Asia bagian timur, seperti penyebaran manusia-manusianya di negara Indonesia, sebagian dari negeri Cina, dan sebagian lagi dari bangsa jin itu sendiri. Mereka menunggangi wujud manusia untuk menyebarkan keturunannya sebagai manusia, seperti di beberapa pulau-pulau di Nusantara Indonesia. Tetapi di sini saya tidak sempat untuk membeberkannya semua, dikarenakan adanya keterbatasan kartu memori. Kelak di lain waktu, kalau Allah menghendaki kepada saya secara langsung, saya akan memberitahukannya semua. Di setiap saya akan memberitahukannya, tentu saya akan mempunyai seperti saksi, fakta, dan bukti. Contohnya seperti penjelasan saya di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan membeberkannya. Di sini saya akan memberitahukannya hanya cukup satu pulau saja. Pembeberannya sebagai berikut. Seperti halnya di Pulau Sumatera, bentangan-bentangan bukit barisan, dan terakhirnya di Gunung Kerinci di Jambi. Gunung ini dahulunya dihuni oleh manusia-manusia Kerinci, yang disebut dengan manusia-manusia harimau. Sehingga nama gunung tersebut, namanya pun diabadikan menjadi nama Gunung Kerinci. Fakta membuktikan, tanpa adanya kejadian, tentu sekali tidak akan ada terjadi suatu ucapan. Jadi dari manusia Kerinci inilah yang disebut dengan manusia harimau. Dan dari manusia harimau ini jugalah misi-misi pengerahan dari bangsa jin dengan sebutan pasukan berkuda. Dari pasukan berkuda inilah yang tercantum di surah Al-Isra di ayat 64 seperti yang saya sebutkan di ceramah yang kedua. Yaitu ramai-ramai dari bangsa jinnya. Mereka menunggangi wujud manusia dari laki-laki dan perempuan. Mereka satu sama lain saling mengadakan perkawinan-perkawinan untuk menyebarkan keturunannya terhadap manusia. Jadi dari keturunan manusia-manusia harimau inilah asal usulnya kebanyakan manusia-manusianya terhadap penduduknya di Pulau Sumatera. Dari bentangan-bentangan berjajarnya bukit barisan inilah sampai terakhirnya ke Gunung Kerinci di Jambi. Manusia-manusianya adalah kebanyakan dari keturunan bangsa jin yang berwujudkan dari manusia-manusia harimau. Jadi terhadap pulau-pulau yang lain di Nusantara Indonesia, manusia-manusianya, keturunannya dari apa? Inilah kelebihan dari bangsa jin. Mereka bisa mendua rupa dengan beberapa rupa hewan apapun. Tetapi yang paling terhina di antara semua keturunan dari bangsa jinnya yang ada terhadap manusia hanyalah asal-usul keturunan manusianya dari samaran bangsa jinnya terhadap manusia monyet. Jadi apabila dari bangsa jinnya yang samarannya jadi monyet dan berwujudkan sebagai manusia, tentu peninggalan sifat-sifat monyetnya terhadap manusia-manusia keturunannya tentu masih ada. Seperti kata bahasa Tapanuli bagian selatan, yaitu halak nagutgut. Yaitu halak nagutgut, atau orang yang selalu dengki. Orang yang selalu dengki, seperti yang saya jelaskan inilah sifat-sifat manusia-manusianya apabila manusia-manusianya keturunan dari bangsa jin yang samaran jinnya dari manusia monyet. Inilah pemberitahuan dari Allah melalui malaikatnya langsung kepada saya. Dan kalau Allah menghendaki, insya Allah secara langsung saya akan memberitahukannya. Hanya seperti inilah yang dapat tertulis terhadap pembeberannya. Maka apabila keturunan dari bangsa jin ini yang sudah berwujudkan sebagai manusia yang ada di beberapa negara-negara se-Asia bagian timur ingkar terhadap perintah dari Allah, maka disebutlah manusianya dengan sebutan si iblis yang nyata. Mengapa demikian? Karena nenek moyang manusia-manusianya adalah dari si iblis. Dan begitu juga terhadap keturunan dari Nabi Adam. Apabila keturunan dari Nabi Adam ingkar terhadap perintah dari Allah,
maka disebutlah manusianya dengan sebutan si kafir. Mengapa demikian? Karena nenek moyangnya adalah dari Nabi Adam. Jadi si kafir dan si iblis adalah sama-sama manusia dan sama-sama penghuni di neraka. Inilah adanya dua ketentuan dari Allah terhadap manusia. Ada keturunan manusianya dari bangsa jin yang terciptanya dari api, dan ada keturunan manusianya dari Nabi Adam yang terciptanya dari tanah. Jadi apabila manusia-manusianya ingkar terhadap perintah dari Allah, kelak di kemudian hari nanti, sesudah kematianmu, jadilah kamu seperti nama surah Al-An'am, yaitu seperti binatang yang diternakkan, bahkan lebih hina daripada hewan. Inilah ketentuan dari Allah terhadap hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya yang ingkar. Inilah maksud dan tujuan dari adanya nama surah Al-An'am yang tercantum di dalam isinya Al-Quran. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh luar biasa ngerinya kekuasaan dan ketentuanmu terhadap semua ciptaanmu. Dan untuk ceramah berikutnya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu tentang syahadat. Sebenarnya ceramah ini sudah pernah saya beberkan terhadap umat Islamnya di negeri ini. Tetapi karena para pemimpin-pemimpin umat Islamnya seperti para ulama-ulamanya tidak memperdulikan penjelasan saya. Padahal para pemimpin-pemimpin umat Islamnya seperti para ulama-ulamanya di negeri ini, sebenarnya mereka mengetahui akan munculnya kebenaran di permukaan bumi ini. Tetapi mereka lari sejauh-jauhnya dari kebenaran. Sehingga pengarahan dan penjelasan terhadap kebenaran ini tentu sekali akan saya alihkan ke negara-negara Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab dan umat Islamnya sedunia. Wahai manusia-manusia sejajaran jazirah tanah Arab, kamu sekalian adalah keturunan dari Nabi Adam. Dan janganlah kamu sekalian ingkar terhadap perintah dari Allah. Sesungguhnya apabila kamu sekalian ingkar terhadap perintah dari Allah, maka disebutlah kamu sekalian kafir yang nyata. Maka dari itu, di sini saya menghimbau kepada kamu sekalian terhadap umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab, umumnya umat Islamnya sedunia. Himbauannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul ja'al haqqu wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Semenjak kewafatan Nabi Muhammad hingga sampai pada zaman seperti yang sekarang ini, tentu sekali sudah banyak simpang siurnya beberapa para pendapat di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi yang disampaikan oleh Rasul Muhammad terhadap kemurnian ajaran-ajaran Islamnya sudah terlalu banyak umat-umatnya menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu, di sini saya Khalifah Siddiq Parapat menghimbau dan akan memberitahukan kepada umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab dan semuanya kepada umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Himbauannya yaitu, janganlah ada di antara umat Islamnya sejajaran jazirah tanah Arab dan semuanya umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini yang menyebut nama Tuhan terhadap Allah. Karena Tuhan itu banyak. Dan jangan lagi ada di antara umat Islamnya yang menyamakan Allah dengan Tuhan. Terlebih-lebih di waktu berdoa sesudah sholat. Umpama ucapan doanya, ya Allah ya Tuhanku. Kalau seperti itu ucapan doanya, tentu sekali sudah ada dua tempat memintanya, yaitu Allah dan Tuhan. Kalau seperti itu ucapan doanya, tentu sekali Allah sudah mempunyai tandingan. Subhanallah. Kalau engkau jadikan Allah mempunyai tandingan, niscaya jadilah kamu orang-orang yang akan merugi. Rugi di dunia, lebih akan merugi sesudah kewafatanmu.